Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Karwek Story. Pemirsa, kali ini saya mau ngomongin tentang sampah. Ya, walaupun memang sampah bukan sesuatu yang baru ya, karena sekian tahun yang lalu sampah sering diomongkan, sering dibahas ya. Karena sampah sesuatu yang mengganggu, ya, sesuatu yang membuat tidak nyaman, bahkan dengan aroma yang tidak mengenakan ya. Kenapa pemirsa? Karena kemarin saya mendapatkan fenomena yang syahdu ya, fenomena pemandangan ya. Jadi saya melihat sebuah sungai yang melintas di pemukiman warga ya di daerah saya sih. Jadi pada saat itu tidak ada air karena bendungan yang sebelumnya itu dibangun, jadi tidak dialiri oleh air. Jadi kan kelihatan ya sampah-sampahnya. Jadi saya berpikir bahwa oh ternyata memang sekian lama orang sudah terbiasa membuang sampah di sungai gitu ya. Ya gimana ya, mungkin karena sudah terkondisi sudah jadi kebiasaan. Kalau misalkan ada yang merasa juga bahwa memang tidak benar membuang sampah di kali, karena memang masyarakat atau penduduk yang lain atau warga yang lain juga seperti itu. Jadi ya itulah rame-rame berjamaah, dan ya sampai saat sekarang menurut saya mereka-mereka yang membuang sampah itu tidak merasa bersalah dan sudah terbiasa ya. Tapi faktanya seperti itulah, seperti pemirsa saksikan ya, seperti itu suasananya, pemandangannya. Saya nggak banyak ngomong lah, silakan sendiri. Tapi kalau masalah bau ya jangan tanya gitu ya, sedapnya seperti apa ya. Ya, kemudian saya juga melintas melewati jalan masih di daerah saya, itu ada tumpukan sampah di bantaran sungai. Jadi orang yang jauh dari sungai tinggalnya ya orang berbondong-bondong ya di situ. Tapi menurut saya masih mending karena buang sampahnya tidak di sungai, jadi di daratan, di bantaran sungainya. Tapi saya simpulkan bahwa sampah memang masalah buat bahwa menurut pemikiran saya memang masalah. Cuman solusinya seperti apa ya memang tidak tahu. Tetapi saya berpikir kalau misalkan ada perubahan kebiasaan dari orang-orang warga atau mungkin pihak-pihak tertentu atau orang-orang tertentu yang mau menyikapi secara serius, ya mungkin ceritanya berbeda ya. Dan setelah saya jelajahi tentang sampah, ternyata menemukan sebuah video yang informasinya bahwa anak-anak bangsa orang-orang Indonesia itu sudah bisa menciptakan yang namanya motah. Motah itu mesin pengolah runtah ya. Bahkan di beberapa daerah sudah beroperasi, sudah digunakan, dan tanggapan dari masyarakat juga positif sekali. Dan salutnya lagi, motah itu tidak mengeluarkan asap. Jadi sistemnya seperti yang Anda saksikan pemirsa di video. Jadi sampah dibakar dengan kepanasan, dengan suhu panas sampai sekian ribu derajat Celcius, jadi bisa dibayangkan lah. Tetapi tidak mengeluarkan asap karena memang ketika masalah sampah teratasi, sementara pencemaran atau polusi menjadi masalah ya enggak juga. Jadi di desainnya itu juga tidak ada asapnya. Nah, kemudian saya juga menyaksikan sebuah video, ada mesin pengolah sampah dari bahan-bahan baku sampah tertentu yang dipres kemudian dibikin menjadi paving block.
Jadi saya berpikir bahwa, oh iya, sampah yang dianggap kotor, yang dianggap barang bekas tak berguna dan sebagainya, bahkan sampah pada titik tertentu bisa mengganggu. Itu kalau dikelola, disikapi dengan seksama dan dengan seadil-adilnya, apa sih bahasa? Ya artinya kalau dikelola itu menjadi sumber pendapatan, sumber penghasilan dan ada manfaatnya untuk yang mengelolanya ya. Jadi seperti itu ya, sampah. Tapi sampah kalau dibiarkan begitu saja, ya bisa dibayangkan ya, dalam sekian tahun tumpukannya seperti itu. Kalau beberapa tahun ke depan, ya bagaimana? Ya begitu deh ya. Tapi saya sih tidak mau menyalahkan ya, tidak mau menyalahkan orang-orang atau pihak-pihak tertentu, karena saya sendiri pemirsa salah satu orang yang masih ya sewaktu-waktu sih masih punya kebiasaan buang sampah sembarangan. Jadi saya tidak menyalahkan, tetapi dengan adanya saya menceritakan hal ini, paling tidak adalah orang-orang yang terketuk hatinya, atau mungkin pemirsa di daerah-daerah sendiri yang punya pengalaman situasi kondisinya seperti di daerah saya, setelah melihat video-video yang saya tadi share gitu ya, saya tayangkan. Mudah-mudahan ada pemikiran atau ada inisiatif tertentu bagaimana mengelola sampah ya. Ya kemudian ya saya punya hayalan akhirnya, kalau harapannya sih enggak berharap, karena konon katanya semakin banyak harapan semakin banyak kekecewaan. Jadi saya nggak terlalu banyak berharap, jadi mendingan ngayal, karena ngayal itu ya nggak bayar, kemudian ngayal itu yang enak-enak ya, akhirnya saya ngayal deh ya. Jadi ngayal kalau masyarakat sekitar sungai itu berubah kebiasaan membuang sampahnya jangan di sungai, yang punya lahan sedikit bikin apa namanya, lobang untuk menimbun sampah dibakar, atau bikin apalah, artinya jangan selalu sampah dibuang ke sungai. Karena ya bisa dibayangkan kan, itu bukan musim kemarau ya, itu musim musim penghujan, cuman ya kebetulan aja airnya tidak dialirkan ke sungai itu. Nah kalau misalkan kemaraunya panjang pula, tidak ada air, kemudian orang-orang penduduk situ di sekitar situ, di sekitar sungai membuang sampah sembarangan, ya bisa dibayangkan seperti apa nanti sungai dan seperti apa baunya ketika kita lewat. Ya jadi ya saya hanya menghayal, mudah-mudahan suatu saat nanti ada orang-orang baik masyarakat, baik tokoh masyarakat, baik orang-orang tertentu, baik pemerintah setempat itu terketuk hatinya menyikapi sampah adalah sebuah masalah yang harus disikapi, yang harus dicari solusinya, sehingga sampah tidak lagi menjadi sebuah hal yang mengganggu kenyamanan, dan sampah menjadi sebuah hal atau sesuatu yang menguntungkan bagi yang mengelolanya. Demikian pemirsa, obrolan atau cerita Karwek Story, sedikit banyaknya mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.